Semangat pagi, luar biasa. Balik lagi sama Irfan, jadi kali ini kita akan langsung belajar ke materi yang ketiga. Materi ketiga, PKB Overview, yang menjelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang ada pada PKB Buma tahun 2022 sampai tahun 2023. Sebelum menuju materi, Irfan menyarankan agar mendengarkan video ini dengan menggunakan headset atau earphone. Sebelum kita mengetahui apa saja bentuk pelanggaran yang diatur dalam PKB Buma, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai definisi dari pelanggaran. Pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, peraturan yang dimaksud adalah PKB Perjanjian Kerja Bersama Buma yang disepakati oleh pekerja atau perwakilannya dengan manajemen perusahaan. Pelanggaran tersebut diatur pada pasal 32 PKB Buma yang berisi mengenai macam pelanggaran dan sanksi yang mengatur. Berikut adalah tujuan diberikan sanksi dan macam sanksi pada pelanggaran di Buma. Tujuan pemberian sanksi adalah memperbaiki sikap serta tingkah laku bagi pekerja, sehingga nantinya lebih disiplin dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan peraturan. Sanksi ini diberikan surat peringatan atau SP, sebagai surat pemberitahuan pemberian sanksi sesuai peraturan. Berikut adalah macam sanksi sesuai dengan PKB. Pertama, surat teguran, yang berlaku pemantauan dari atasan langsung sampai dinilai sudah baik mengenai sikap pekerja. Kedua, surat peringatan 1. Dilakukan pencabutan simper atau kimper selama 3 hari. SP ini berlaku selama 3 bulan yang diberikan oleh atasan langsung, foreman atau supervisor. Ketiga, surat peringatan 2. Dilakukan pencabutan simper atau kimper selama 5 hari. SP ini berlaku selama 3 bulan yang diberikan oleh atasan langsung, supervisor. Keempat, surat peringatan 3. Dilakukan pencabutan simper atau kimper selama 14 hari. SP ini berlaku selama 6 bulan yang diberikan oleh level superintenden. Dan kelima, surat peringatan PHK. Dilakukan pencabutan simper atau kimper selamanya. SP ini berlaku pemutusan hubungan kerja yang diberikan oleh Section HR atau IR. Apabila dalam masa pemberian surat peringatan, pekerja sudah berkelakuan baik dan disiplin, maka surat peringatan menjadi tidak berlaku atau hangus. Selanjutnya, apa dasar pemberian sanksi dari pelanggaran tersebut? Dasar pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pekerja, yaitu 1. Jenis pelanggaran yang dilakukan, sesuai dengan tingkatan pelanggaran mulai tingkat 1, 2, 3, dan 4 atau PHK, 2. Frekuensi pelanggaran, seringnya atau pengulangan pelanggaran yang dilakukan. 3. Berat atau ringannya pelanggaran, berdasarkan hasil investigasi. 4. Tata tertib perjanjian kerja bersama. Dan 5. Unsur kesengajaan dari pelaku pelanggaran. Terus siapa saja yang berwenang memberikan sanksi kepada pekerja? Mari kita pahami melalui tabel di sebelah kanan. Pertama, tingkat pelanggaran 1, akan diberikan oleh atasan langsung atau level foreman. Pelanggaran ini dicecekan kepada serikat pekerja jika menjadi anggota atau kepada Section HR. Pemberian sanksi pelanggaran ini diberikan SP1. Kedua, tingkat pelanggaran 2, akan diberikan oleh atasan langsung atau level supervisor. Pelanggaran ini dicecekan kepada serikat pekerja jika menjadi anggota atau kepada Section HR. Pemberian sanksi pelanggaran ini diberikan SP2. Ketiga, tingkat pelanggaran 3, akan diberikan oleh atasan langsung atau level superintenden. Pelanggaran ini dicecekan kepada serikat pekerja jika menjadi anggota atau kepada Section HR. Pemberian sanksi pelanggaran ini diberikan SP3. Dan keempat, tingkat pelanggaran 4, akan diberikan oleh level project manager. Pelanggaran ini dicecekan kepada instansi pemerintah dinas ketenagakerjaan, serikat pekerja jika menjadi anggota atau kepada Section HR. Pemberian sanksi pelanggaran ini diberikan pemutusan hubungan kerja. Berikut macam-macam pelanggaran sesuai tingkatan pada PKB Buma, mari kita simak pada slide selanjutnya. Pelanggaran tingkat 1. 1. 2 kali tidak masuk atau terlambat masuk kerja tanpa alasan yang jelas dalam kurun waktu 1 bulan. baik berturut-turut atau tidak, yang didahului dengan teguran tertulis atau lisan terlebih dahulu.
2. Tidak memakai seragam kerja dan atau tanda pengenal diri pada saat bekerja atau pada lingkungan perusahaan, tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Mengubah atau menambah aksesoris seragam kerja secara permanen. 4. Memberikan seragam kerja yang masih memiliki atribut kepada selain pekerja tanpa izin atasan langsung. 5. Melakukan kerja lembur tanpa perintah atasan. 6. Menolak perintah kerja lembur dari atasan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 7. Tidak mematuhi perintah yang diumumkan perusahaan, yang disampaikan melalui media tertentu. 8. Tidak mematuhi perintah atasan, tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 9. Bercanda pada waktu bekerja yang membahayakan diri sendiri atau orang lain maupun perusahaan. 10. Berambut gondrong pada pekerja laki-laki, yang sudah terlebih dahulu ditegur oleh atasan. 11. Tidak membawa simper atau kimper ketika mengoperasikan kendaraan atau unit atau alat perusahaan. 12. Merokok di tempat yang diberi tanda dilarang merokok, akan tetapi jauh dari bahan bakar atau bahan mudah meledak. 13. Melanggar peraturan tanda peringatan seperti rambu jalan. 14. Tidak mencapai target partisipasi K3LH selama 3 bulan berturut-turut atau 6 bulan tidak berturut-turut, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 15. Memindahkan alat pemadam kebakaran atau alat darurat tanpa izin petugas yang berwenang. Pelanggaran tingkat 2. 1. Melakukan pengulangan pelanggaran tingkat 1, setelah sebelumnya mendapatkan sanksi pelanggaran tingkat 1, yang masih berlaku. 2. Menolak pemberian surat peringatan tingkat ke-1, tanpa adanya alasan yang jelas, beserta bukti-bukti yang dapat diterima. 3. 3 kali atau 2 kali berturut-turut tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dalam kurun waktu 1 bulan. 4. Lebih dari 2 kali datang terlambat tanpa adanya alasan yang jelas. 5. Tidak mematuhi pengarahan pencegahan kecelakaan kerja. 6. Menolak perintah atasan tanpa alasan yang jelas, walaupun tidak ada kerugian perusahaan. 7. Menggunakan barang perusahaan untuk kepentingan pribadi, hal ini tanpa seizin pimpinan. 8. Tidak memakai APD yang telah disediakan oleh perusahaan, serta tidak menjaganya dengan baik. 9. Melakukan coret-coret pada barang atau tempat di lingkungan perusahaan. 10. Membuang sampah non-B3 atau bahan beracun berbahaya tidak pada tempatnya. 11. Dengan sengaja memperlambat proses kerja, lalai, dan tidak bertanggung jawab. 12. Tidak mengikuti prosedur atau SOP sehingga menimbulkan keadaan berbahaya bagi diri sendiri ataupun orang lain. 13. Memarkirkan kendaraan dalam kondisi berbahaya atau tidak sesuai dengan prosedur. 14. Tidak memberikan kesempatan kepada kendaraan emergensi yaitu ambulans, damkar, dan lain-lain, yang sedang melakukan pertolongan pertama, atau mengangkut bahan peledak. Dan 15. Atasan yang melakukan rotasi tidak sesuai dengan prosedur. Pelanggaran tingkat 3, bagian pertama. 1. Melakukan pengulangan pelanggaran tingkat ke-1 ataupun tingkat kedua yang masih berlaku sanksi. 2. Menolak pemberian surat peringatan tingkat kedua, tanpa adanya alasan yang jelas, serta bukti yang dapat diterima. 3. 4 kali atau 3 kali berturut-turut tidak masuk kerja tanpa alasan jelas, dalam kurun waktu 1 bulan. 4. Berdagang di lingkungan perusahaan tanpa izin dari atasan langsung minimal setingkat superintenden. 5. Meninggalkan tempat kerja atau pulang lebih awal tanpa izin atasan. 6. Pekerja membawa masuk orang lain selain pekerja ke dalam lingkungan perusahaan, tanpa adanya izin atasan atau pimpinan. 7. Berpindah tempat tugas dan atau melaksanakan tugas orang lain tanpa izin atasan. 8. Tidak memberikan informasi kepada atasan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 9. Terbukti mencemarkan nama baik pekerja lain, atasan, perusahaan, dan atau organisasi serikat pekerja, yang dilakukan melalui media, setelah dilakukan investigasi. 10. Tidur pada waktu jam kerja tanpa izin atasan. 11. Menolak perintah atasan tanpa alasan yang jelas, sehingga menimbulkan kerugian perusahaan. 12.
Berada pada area tidak aman di sekitar alat berat yang sedang bekerja tanpa diketahui operatornya. Dan 13. Menumpang kendaraan bak terbuka atau alat berat tanpa izin. Pelanggaran tingkat 3, bagian kedua. 14. Tidak memasang lockout atau label pengaman diri saat memperbaiki peralatan atau kendaraan. 15. Tidak memakai seat belt pada kendaraan bergerak. Berlaku pada driver atau penumpang. 16. Merubah dan atau merusak alat keselamatan milik perusahaan atau yang diinventariskan kepada pekerja. 17. Menyebabkan pencemaran lingkungan B3 atau bahan beracun berbahaya di perusahaan. 18. Melanggar rambu-rambu lalu lintas tambang, kecuali rambu stop. 19. Dengan sengaja mencatatkan absensi pekerja lain pada alat pencatatan kehadiran. 20. Merokok di tempat yang diberi tanda dilarang merokok, yang berdekatan dengan bahan bakar atau bahan lain yang mudah menyala. 21. Menggunakan handphone pada saat mengemudikan kendaraan atau unit, meskipun belum menimbulkan insiden. 22. Terbukti tidak melaksanakan Golden Rule setelah mendapat teguran tertulis. 23. Terbukti mengadakan kegiatan politik atau kegiatan yang menentang peraturan perusahaan atau peraturan perundang-undangan. 24. Tidak memakai APD khusus yang telah disediakan untuk pekerjaan beresiko tinggi. Dan 25. Tidak mengikuti prosedur atau SOP sehingga membahayakan diri dan orang lain yang berakibat property damage. Dengan estimasi kerugian lebih dari 150 juta rupiah. Pelanggaran tingkat 4, PHK. Untuk pelanggaran tingkat 4 ini terdapat dua bagian, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan PHK dibagi dua, berdasarkan kompensasi, yaitu dengan mendapat 1. Dengan mendapat uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah. 2. Dengan mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Perbedaan dalam hal ini, yaitu dengan adanya uang pisah pada poin 1, dan uang pesangon pada poin 2. Pelanggaran tingkat 4, kompensasi 1. 1. Terbukti membawa atau mengonsumsi atau memperdagangkan minuman beralkohol, narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. 2. Terbukti berada di bawah pengaruh alkohol, narkotika, psikotropika, dan obat-obatan. 3. Terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain, yang dapat mencemarkan nama baik. 4. Melakukan tindakan asusila di lingkungan perusahaan. 5. Terbukti membawa senjata tajam atau api ke dalam lingkungan perusahaan, atau barang-barang yang dapat membahayakan. 6. Terbukti mengambil barang milik orang lain tanpa izin di lingkungan perusahaan. 7. Terbukti melakukan penggelapan dan atau penyelewengan di lingkungan perusahaan. 8. Terbukti melakukan kegiatan penganiayaan terhadap orang lain secara fisik di lingkungan perusahaan. 9. Melanggar pasal 29 PKB terkait etika bisnis atau disebut Code of Conduct. 10. Terbukti berkelahi di lingkungan perusahaan. 11. Terbukti membujuk pekerja lain untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan kesusilaan. 12. Terbukti membongkar rahasia perusahaan, yang harusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. 13. Terbukti melakukan pemalsuan dalam bentuk apapun, yang dapat merugikan perusahaan. Dan 14. Terbukti melakukan perjudian di lingkungan perusahaan. Pelanggaran tingkat 4, kompensasi 1. 15. Terbukti melakukan kegiatan kolusi dan atau korupsi, yang merugikan perusahaan. 16. Bercanda dan bermain-main di waktu kerja yang menyebabkan kecelakaan, yang merugikan diri sendiri atau orang lain atau perusahaan. 17. Terbukti mencabut lockout dan atau label pengaman yang membahayakan orang lain. 18. Menolak pemeriksaan untuk tujuan investigasi. 19. Terbukti mengantuk saat membawa unit yang berakibat insiden setelah dilakukan investigasi. 20. Melakukan tindakan mogok kerja atau unjuk rasa yang tidak sah sesuai ketentuan undang-undang. 21. Terbukti memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan saat perjanjian kerja dilakukan atau ditandatangani, serta pada saat investigasi insiden.
22. Terbukti memberikan keterangan tidak jujur yang bermaksud untuk merugikan orang lain atau perusahaan. Dengan maksud menyesatkan atau mengecoh. 23. Terbukti mengancam orang lain di lingkungan perusahaan. 24. Terbukti merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan. Pelanggaran tingkat 4. Kompensasi 1. 25. Merubah setting speed limit kendaraan tanpa izin petugas yang berwenang. 26. Mengoperasikan atau memerintahkan orang lain mengoperasikan kendaraan atau peralatan dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan perusahaan. 27. Mengoperasikan kendaraan atau peralatan tanpa izin atau tidak memiliki surat izin. 28. Melakukan aktivitas di luar tugasnya, yang menyangkut penyalahgunaan fasilitas teknologi informasi. 29. Terbukti melakukan kanibalisasi yang tidak sesuai SOP, dan 30. Bekerja di perusahaan lain tanpa sepengetahuan dan izin perusahaan. Berikut yang di atas adalah PHK yang tidak mendapatkan uang pesangon dari perusahaan, akan tetapi mendapatkan uang pisah. Pelanggaran tingkat 4. Kompensasi 2. 1. Melakukan pengulangan atas pelanggaran tingkat 1 atau 2. Setelah sebelumnya mendapatkan sanksi pelanggaran tingkat 3. 2. Menolak pemberian surat peringatan tingkat 3 tanpa adanya alasan yang jelas. 3. Tidak melaporkan kecelakaan kerja yang dialami sendiri atau peralatan yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Melakukan ilegal poligami atau poliandri yang terbukti melalui putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. 5. Menolak medical check-up atau MCU tahunan. Dan 6. Terbukti melanggar rambu lalu lintas. Tanda stop, setelah melalui proses investigasi. Berikut yang di atas adalah PHK yang masih mendapatkan uang pesangon dari perusahaan. Hal yang perlu dipahami yaitu tingkat sanksi yang diberikan kepada pekerja atas pelanggaran Golden Rules atau aturan baku atau ketentuan terkait K3 pemilik tambang akan digunakan. Dalam hal ketentuan sanksi dalam Golden Rules atau aturan baku atau ketentuan terkait K3 pemilik tambang tersebut berbeda dengan ketentuan perjanjian kerja bersama, maka akan mengikuti ketentuan tingkat sanksi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peraturan yang menjadi kebijakan pemilik atau owner tambang akan menjadi peraturan tertinggi. Jika ada yang ditanyakan mengenai materi pelanggaran dalam PKB Buma, silakan dicatat lalu bisa tanya melalui PICIR di grup WhatsApp. Seiring kita memahami materi ini, mari kita juga membaca dan memahami buku saku PKB Buma, sehingga kita bisa memahami secara penuh mengenai per item. Buma, bisa, harus bisa, pasti bisa. Oke, terima kasih telah menyelesaikan video e-learning yang ketiga. Sampai bertemu di materi e-learning yang keempat atau terakhir. Bisa dibuka di video selanjutnya.